Halo teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman ya, kita trading lagi teman-teman. Kita lanjutkan trading kita yang kemarin ya. Nah, di sini teman-teman kita akun resmi kita di 5.664.000 teman-teman ya. Kita gedein untuk saldo kita teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini kita langsung login ya. Untuk cara daftar, kemudian cara deposit itu teman-teman bisa lihat di channel kita ya. Kita sudah bahas sebelumnya di video kita sebelumnya teman-teman ya, untuk cara deposit, cara daftar di platform Binomo teman-teman ya. Di sini kita trading di akun Binomo teman-teman ya, di platform Binomo Binary Option Binomo teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum kita trading kita ke tabel manajemen dulu teman-teman ya. Nah, seperti kita bahas pada video sebelumnya, kalau teman-teman ingin profitnya gede itu minimal 5%, teman-teman naikin saldonya teman-teman ya, naikin saldonya agar minimal profitnya itu 5%-nya gede teman-teman. Kemarin kan modal kita di 1.500.000 teman-teman ya. Nah, untuk 5% profitnya itu sekitar 78.000 teman-teman. Nah, maksimalnya itu 10% di 156.000. Sekarang kita coba gedein teman-teman ya, gedein untuk saldonya. Ini akun resmi teman-teman ya, di 5.664. Kita ke tabel manajemen dulu teman-teman sebelum trading ya. 5.664.000. Oke. Nah, di sini kita lihat teman-teman, profit minimalnya 5%-nya sekitar 283.000 teman-teman ya. Gede teman-teman karena saldonya kita gedein. Kemudian maksimal profitnya 566.000 teman-teman ya, di 10% itu per sekali sesi trading teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita kalau mau gede di sini kita Januari dulu ya. Kalau teman-teman mau gede itu teman-teman gedein juga saldonya ya, ke pendapatannya di sini 5%-nya sekitar 283 teman-teman, karena saldo kita yang kita bawa itu lumayan gede teman-teman, sekitar 5 juta ya, 5.664.000. Nah, profit 5%-nya itu sekitar 283.000, maksimal profitnya di 10% per sesi teman-teman. Ingat, ini per sesi teman-teman di 566.000. Nah, teman-teman, seperti kita bahas sebelumnya, teman-teman kalau mau pendapatan per sesinya gede, itu sekali lagi saya tekankan teman-teman ya, itu teman-teman tingkatkan saldonya ya. Kalau saldonya sekitar 5 juta gini, teman-teman bisa open posisi di 1% dari saldo, yaitu sekitar 506 ribuan kalau nggak salah ya, untuk per open posisinya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah ke tabel manajemen. Kita langsung ke platformnya aja teman-teman ya. Platformnya di sini kita Binomo. Oke, tradingnya di Binomo seperti biasa. Kita alihkan waktunya ke 1 menit. Kita main di time frame 1 menit teman-teman ya. Untuk mata uangnya yang aktif sekarang itu kripto dan altcoin teman-teman. Ini ciri-ciri mata uang yang aktif ya, yang siap diperdagangkan. Nah, kalau untuk yang lain itu belum aktif teman-teman. Biasanya mata uang yang lain ini aktif itu sekitar jam 14 teman-teman, atau jam 2 siang ya. Oke teman-teman, kita coba dulu ya. Kita siapkan indikator andalan kita teman-teman di stokastik di periode 10 teman-teman ya. Nah, yang lainnya default teman-teman ya. Oke, di periode 10. Oke. Kita tambahkan satu teman-teman ya. Kita seperti biasa kita ke garis Fibonacci. Nah, di sini banyak banget pilihan teman-teman ya. Kalau saya suka yang ini teman-teman. Nah, di sininya tetap standar ya, warnanya teman-teman bisa rubah, tapi kalau saya itu standar teman-teman ya. Oke, kita terapkan. Seperti biasa kita gambar dulu teman-teman ya garisnya dari sini ke sini teman-teman ya. Di sininya support, yang atasnya resisten teman-teman ya. Di sini resisten. Nah, teman-teman bisa gambar juga dari resisten ke support ya. Di sini kita open posisi di 50.000 teman-teman, karena 1% dari saldo kita teman-teman ya. Oke teman-teman, maksimal untuk open posisinya di 1% teman-teman dari saldo yang kita punya teman-teman. Oke, di sini kita coba open posisi dulu teman-teman, kayaknya enak deh di menit 31 teman-teman ya, di perpindahan candle. Oke, 32 31. Di sini kita siapkan lagi dulu teman-teman ya, kompensasinya di 125.000. Oke, kompensasi itu 2 dikali 2 teman-teman ya, atau dikali 2,5 teman-teman ya, untuk
kompensasinya dikali 2 atau 2,5 dari open posisi kita semula teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini stokastiknya sudah mulai mau turun teman-teman ya. Di sini sudah mulai jenuh ya. Kalau dia melewati garis Fibonacci 0% nanti kita kompensasinya ke atas teman-teman. Kita lihat di waktu 30 detik. 30 detik masih loss teman-teman ya. Kita lihat waktunya itu masih 19 detik lagi. Ini kayaknya loss teman-teman di open posisi pertama ya. Kalau ini loss berarti ini penerusan teman-teman. Kita coba kompensasi ke bawah lagi deh. Kita lihat stokastik yang bawahnya sudah mau penurunan teman-teman ya. Oke, di 31 kita coba ke bawah lagi. Di sininya kayaknya mau persilangan teman-teman ya. Sebentar kita siapkan kompensasinya dulu teman-teman ya. Di 312.000 ya, seandainya ini loss. Belum terjadi teman-teman ya, belum terjadi persilangan di sini teman-teman, tapi dia sudah mulai menjenuh ya. Dia sudah melewati garis Fibonacci 0%, berarti dia ada bakal ada penerusan arah teman-teman. Oke, kita lihat waktu di 32 detik lagi, di 30 detik. 30 detik kita loss teman-teman ya. Kita lihat di 1 menit. 1 menit ternyata dia naik teman-teman. Nah, sini teman-teman, di sini ada doji tadi ya. Berarti dia penerusan. Kita coba kompensasi ke atas ya teman-teman ya. Di menit 31. Menit 31 itu menit perpindahan candle teman-teman. Kalau kita lihat di sini masih kuat, indikasi kuat naik teman-teman ya. Oke, di 31. Di 31 kita ke atas teman-teman ya. Di sini kita siapkan lagi untuk kompensasinya teman-teman di 780.000 teman-teman ya, seandainya ini loss. Oke, kita pantau dulu teman-teman. Kalau kita lihat di sininya sebenarnya mau persilangan, tapi teman-teman tadi ada penolakan ya sebenarnya. Ada penolakan dari buyer teman-teman ya. Coba kita lihat di waktu 30 detik. 30 detik masih profit tipis teman-teman ya, tapi ini biasanya rentan kena sliding teman-teman ya. Di 1 menit, di 1 menit tipis teman-teman ya, tipis sekali teman-teman antara profit dan lossnya. Tapi kita tunggu dulu teman-teman ya. Kalau ini loss kita coba kompensasi ke bawah ya, di 2. Oke, loss teman-teman, kita coba kompensasi ke bawah. Karena kita lihat di sininya sudah mau persilangan teman-teman ya. Di sininya mau persilangan. Semoga ini persilangan teman-teman. Seharusnya ini persilangan teman-teman. Coba kita lihat di waktu 30 detik. 30 detik masih tipis teman-teman ya. Profit tipis, tapi kita lihat yang bawahnya. Indikator stokastik bawahnya sudah mulai turun teman-teman ya. Sudah mulai kuat penurunan, tapi kita lihat waktunya itu masih sekitar 28 detik lagi teman-teman ya, tergantung candle ini ya. Kalau candle ini kuat turun, ini bakal positif profit teman-teman. Oke, kita kembali ke 1 menit. Kita lihat dulu teman-teman. 1 menit masih tipis teman-teman ya, tapi kita lihat indikator stokastik bawahnya dia persilangan teman-teman. Ada momen persilangan ya, berarti ini kuat turun dia teman-teman. Ada kemungkinan kuat turun. Oke. Nah, benar kan teman-teman, di sini kita profit ya. Sini kita profit karena di sini teman-teman kita mengacu ke sini ya. Mengacu ke stokastik bawahnya teman-teman. Mengacu ke stokastik bawahnya. Di sini tadi teman-teman ya, sorry di sini tadi dia turun kan teman-teman, dia mau persilangan di sini ya. Oke. Kalau ini profit kita balikin lagi ke awal teman-teman ya, di 50.000. Oke, karena profit teman-teman ya, di kompensasi di sini tadi profit ya. Oke, sebentar kita lihat dia sudah mulai perpindahan tren teman-teman ya. Di sini untuk resisten ya, kita di ini altcoin, kita coba pantau kripto teman-teman. Di kripto, oke, kita seperti biasa kita gambar dulu garis Fibonacci-nya teman-teman ya. Fibonacci, oke. Seperti biasa teman-teman ya, di sini settingannya standar, kemudian warnanya teman-teman silakan pilih ya warnanya. Untuk garis, gaya garisnya teman-teman bisa pilih banyak di sini ya. Kalau saya lebih suka yang ini teman-teman, karena lebih tebal ya. Oke,
Oke, kita gambar dulu seperti biasa. Kita gambar dari support dulu teman-teman ke resistennya di sini ya teman-teman ya, resisten yang paling dekatnya di sini. Oke teman-teman, kita coba dulu. Tadi modal kita di bentar teman-teman 500, kita hitung dulu teman-teman ya. Ini sangat perlu teman-teman ya untuk trader pemula. Berarti kita bakal tahu teman-teman maksimal profit kita berapa, kemudian minimal profitnya berapa. Oke, kita hitung dulu teman-teman. 5.664.000 teman-teman ya. Itu ditambah, kita coba kejar 5% di 283.000 teman-teman ya. 283.000, kita lihat jumlahnya. Berarti sekitar 5.947.000 teman-teman ya. Oke, masih jauh teman-teman. Oke, kita santai dulu teman-teman ya, kita baca pasar karena untuk sementara pasar yang masih buka itu cuma dua teman-teman ya, kripto dan altcoin. Yang lainnya itu biasanya buka di jam 14 atau jam 2 siang teman-teman ya. Oke, kita lihat di kripto kayaknya dia berubah teman-teman ya di sini ya untuk resisten sementaranya. Di altcoin dia masih sideways teman-teman. Indikator di bawahnya masih kuat penurunan sebenarnya, tapi di sini sideways. Kita jangan open posisi dulu teman-teman ya, bahaya ya open posisi di candle seperti ini. Nah, kita coba open posisi ke bawah di sini teman-teman di menit 31 ya. Ini 31 di perpindahan candle. Kita coba ke bawah teman-teman. Kita coba ke bawah ya. Di kripto. Oke, di menit 31 teman-teman ya di perpindahan candle ya. Nah teman-teman jangan lupa siapkan dulu kompensasinya. Seandainya loss teman-teman ya di 125.000. Oke, 125.000 seandainya loss teman-teman. Coba kita lihat indikator stokastik bawahnya, dia ada penurunan teman-teman ya. Kemungkinan bakal jadi persilangan. Dia sudah jenuh teman-teman ya, sudah jenuh naik. Tadi kan dia naik teman-teman, udah ada lekukan ini ya. Berarti kalau teman-teman ketemu lekukan ini itu dia sudah jenuh teman-teman ya, pasarnya sudah jenuh naik. Makanya dia ada lekukan di sini teman-teman, otomatis dia bakal turun ya. Itu satu teman-teman. Yang kedua bisa jadi indikator kita juga. Di sini teman-teman dia naik, kemudian di sini candle merahnya ini lebih gede daripada candle hijau ini teman-teman ya. Yang artinya gini teman-teman. Tadi buyer mendominasi teman-teman ya, kemudian dibalas sama seller ini lebih gede daripada candle ini ya, makanya kita open posisi di sini. Itu yang pertama teman-teman ya. Bentar dulu kita profit. Nah yang kedua di sini juga tadi dia ada lekukan teman-teman bisa lihat ya. Sebentar teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, bentar teman-teman bisa lihat di sini teman-teman, dia naik ini ya, dia naik. Oke, kemudian ada lekukan di sini teman-teman, berarti dia sudah jenuh naik teman-teman. Ada lekukan itu sama kayak di sini teman-teman ya, di sini di candle ini tadi. Dia di candle ini dia mulai lekukan teman-teman, kemudian terkonfirmasi di candle ini ya lekukan ya, persilangannya teman-teman. Itu namanya memanfaatkan momen persilangan. Oke, kalau ini profit teman-teman balikin lagi ke open posisi awal ya di 50.000. Kita nggak perlu kompensasi teman-teman, karena kompensasi itu jika open posisi kita loss teman-teman ya. Oke, kita lihat di altcoin dulu teman-teman. Kita pantau altcoin. Nah, di sini altcoin kayaknya dia bakal berubah tren pasarnya teman-teman ya. Di sini masih sideways. Kita lihat dulu. Di sini mau momen persilangan, tapi kita tunggu dulu teman-teman ya. Tunggu dulu sampai positif persilangan ini, persilangan teman-teman. Tergantung candle ini ya. Nah, ini juga bahaya sih sebenarnya teman-teman untuk open posisi. Kenapa? Karena di sininya sideways teman-teman ya, kecil. Di sini ada doji, kemudian kecil. Kita belum tahu sebenarnya arah pasar. Tapi itu sementara kita tetap letakkan di sini teman-teman ya untuk garis Fibonacci-nya. Ini kalau dia sudah menembus 0% ini teman-teman, berarti dia bikin tren pasar baru ya untuk di altcoin. Kemudian di kripto. Nah, kripto dia sudah menembus ini teman-teman ya. Kita lihat dia bakal menembus garis Fibonacci 100% apa enggak. Kita lihat di sini. Oh, dia kemungkinan bakal menembus sini teman-teman ya, menembus support di sini ya. Di sini ada supportnya teman-teman, berarti di garis 138,2% teman-teman ya. Oke, kita coba open posisi ke bawah di menit 31 teman-teman, karena dia sudah menembus ya. Coba kita sebelumnya kita siapkan dulu kompensasinya teman-teman di 125.000 teman-teman ya, seandainya loss.
Kalau kita lihat stokastiknya masih mau ke bawah di sini teman-teman ya, masih mau ke bawah. Oke, kita lihat dulu apakah dia masih mau ke bawah. Kalau dia ke bawah, kemungkinan dia bakal menembus garis sini teman-teman ya, di garis Fibonacci 138,2% di sini teman-teman. Nah, itu ada ada support terdekatnya sini teman-teman. Di sini support terdekatnya ya. Support terdekatnya dia bakal menembus ini teman-teman. Kemungkinan setelah ini dia bakal ada balik teman-teman ya, tren pasarnya ada kebalikan. Oke, kita tunggu dulu teman-teman, apakah ini loss atau profit. Masih tipis ya, ini biasanya bahaya teman-teman ya, terjadi sliding teman-teman biasanya. Oke, nah benar kan teman-teman, kita lihat ya berapa detik lagi. Oke, kita siapkan kompensasi loss kan teman-teman ya, slidingnya di situ teman-teman. Oke, ternyata dia nggak kuat teman-teman ya. Kita siapkan kompensasinya di 312.000 dikali 2,5 teman-teman ya, 312.000. Nah di sini teman-teman ya, dia tadinya mau persilangan teman-teman ya, tapi ada penolakan, kayaknya dia masih kuat turun. Oke, kita tunggu dulu teman-teman, kita tunggu dulu, kita lihat di waktu 30 detik dia masih loss teman-teman ya, masih jauh lossnya. Oke, di 1 menit kita lihat masih 17 detik lagi, 16. Apakah ini loss atau profit teman-teman? Di sini juga momen persilangan ya, seharusnya ini profit teman-teman, karena di bawahnya sudah mau persilangan ya teman-teman ya. Nah di sini berarti terjadi persilangannya di sini teman-teman. Oke ya, profit teman-teman ya. Kita juga bisa jadi indikator teman-teman ya, jadi indikator bahwa di sini juga mau persilangan. Tadi sebenarnya di sini dia sudah mau persilangan di sini teman-teman, di di candle doji ini teman-teman ya. Tapi dia masih ditolak oleh seller teman-teman, makanya dia jadi doji ini. Kemudian terkonfirmasi persilangannya di sini teman-teman ya. Oke, kita lihat juga di sini stokastiknya di sini teman-teman ya. Sebenarnya di candle ini tadi, di candle ini ya, dia sudah mau persilangan teman-teman ya, tapi penolakan dari seller itu lumayan kuat daripada buyer, makanya dia jadi doji teman-teman. Kemudian terkonfirmasi persilangannya di candle ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau profit kita balikin lagi ke 50.000 ya teman-teman, di open posisi kita awal. Oke, di 50.000 kita lihat dulu teman-teman, kita profit tadi 5.947.000, berarti kita cukup cari satu open posisi lagi teman-teman ya. Kita mengejar di profit 5% aja per sesinya teman-teman ya. Oke, itu di kripto. Kita di altcoin kita pantau pasar lagi teman-teman, kita cuma butuh satu open posisi lagi ya. Oke, di sini untuk altcoin pasarnya sideways teman-teman ya. Lihat di sini, ini ciri-ciri pasar yang sideways teman-teman. Lihat dia kecil, banyak doji teman-teman ya. Pasarnya masih sideways teman-teman, tunggu dulu ya, jangan open posisi di pasar yang sideways. Itu biasanya rentan teman-teman ya, rentan kena sliding, atau kita belum bisa memprediksi pasar, pergerakan pasarnya teman-teman. Lebih baik kalau di posisi kayak gini, lebih baik kita tunggu dulu teman-teman ya. Kita tunggu arah pergerakan pasarnya yang jelas teman-teman ya. Itu di altcoin. Kita di kripto kita coba posisi ke atas deh, di menit 31 di perpindahan candle di 50.000 teman-teman ya. Kita siapkan dulu kompensasinya teman-teman di 125.000 ya, 125.000. Oke, seandainya ini loss teman-teman ya, kita lihat, oh di sininya sudah mulai jenuh teman-teman ya, sudah mulai jenuh naik. Tadi bahaya, seharusnya kita tunggu dulu teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu di waktu 30 detik loss teman-teman ya, lossnya jauh. Ini kemungkinan bakal loss teman-teman ya. Kita lihat waktu 1 menit, kita analisa lagi teman-teman ya untuk pergerakan candlenya. Kita lihat dia ada penolakan di sini sebenarnya. Tapi kita lihat, semoga ini profit teman-teman. Kayaknya profit, dia tidak jadi persilangan teman-teman ya, masih kuat ke atas berarti ya penolakannya. Oke, kayaknya ini profit teman-teman ya, profit. Kita jelaskan nanti teman-teman kalau ini profit ya. Profit tipis teman-teman ya. Ini kita balikin dulu teman-teman ya ke 50.000 open posisi kita awal ya.
Sebenarnya di sini tadi dia mau persilangan teman-teman, di sini ya. Di sini dia mau persilangan, lihat dia naik teman-teman ya. Terkonfirmasi di sini mau naik teman-teman, mau persilangan, tapi kayaknya masih kuat buyer teman-teman ya. Nah di sini tadi kita lupa teman-teman, kita belum ngelihat ini ya. Dia candlenya turun, kemudian naik ya. Nah di sini candle hijau ini ya, candle hijau itu lebih dominan atau lebih besar daripada candle merah ini teman-teman ya, candle merah ini. Nah di sini sudah positif profit tadi. Tapi kita juga harus lihat di sini teman-teman, di indikator stokastik periode 10-nya di sini tadi mau persilangan ya, belum terkonfirmasi persilangan, makanya dia ada kenaikan teman-teman. Oke, sebentar kita lihat dulu teman-teman. Kita tadi mengejar di profit 5% ya di sini. Modal kita 5.664.000. Kemudian target profit kita ya di 5% itu sekitar 283.000. Kita coba lihat apa kita sudah profit teman-teman ya 5% atau belum. Jumlahnya tadi sekitar 5.947.000. Nah kita sudah teman-teman ya, sudah profit ya, sudah profit 5%. Kita cukupkan dulu teman-teman untuk per sesi ini ya. Kita lanjutkan ke edukasi teman-teman ya, karena kita di sini teman-teman, kita jangan melanggar rules yang sudah kita bikin teman-teman. Kita sudah profit 5% ya, cukup teman-teman ya. Di sini seharusnya masih kuat naik dia, tapi kita tidak akan open posisi karena kita tidak akan melanggar rules atau aturan yang sudah kita bikin teman-teman ya. Oke, kita ke tabel manajemen dulu. Kita lihat modal kita, ini bekas kita trading kemarin teman-teman ya. Oke, kita hapus dulu. Kita lihat modal kita saldo awal ya 5.664.000 di sini. Oke. Saldo kita sekarang setelah profit 5.951.000, 5.951.000 ya, 51.000. Oke. Nah kita sudah profit 5% teman-teman, cukup ya teman-teman untuk per sesi. Kalau teman-teman ingin melanjutkan trading, teman-teman mendingan stop dulu ya, stop dulu sekitar 5 menit teman-teman ya, 5 menit atau 10 menit. Teman-teman bisa baca dulu candle ya, baca dulu candle pergerakan pasar, atau teman-teman bisa merokok dulu, ngopi dulu, slow dulu teman-teman, karena trading itu nggak tergesa-gesa teman-teman. Kita bukan kayak dikejar sesuatu teman-teman untuk trading. Nah sekali lagi saya ingatkan teman-teman ya, untuk trading jangan pernah teman-teman mindset otaknya ya, atau berpikiran lah, jangan pernah berpikiran bahwa trading itu bakal cepet kaya teman-teman, tiba-tiba bakal kaya ya, walaupun teman-teman modalnya gede. Jangan pernah berpikiran cepet kaya teman-teman. Anggap aja kita itu teman-teman ya, menambah modal teman-teman ya, menambah modal, atau kita mencari keuntungan dari modal kita. Anggap aja trading ini kita berjualan teman-teman ya, kita dengan modal misalkan 5.664.000 itu kita profit per harinya atau per sesinya di 200.000. Anggap aja kita berdagang teman-teman ya, kita berdagang kemudian kita untung ya teman-teman ya, kita untung di 5% teman-teman ya, di 5% itu sekitar 283.000. Nah ini udah lumayan sih teman-teman ya, kalaupun kita berdagang di darat lah teman-teman ya, kita bukan trading. Nah itu butuh waktu mungkin seharian teman-teman ya, kita bisa profit sekitar 283.000. Ini kurang dari 30 menit kita sudah untung segini teman-teman ya, udah 283.000 ya. Ini seharusnya sudah bersyukur teman-teman ya. Kita dengan duduk ya, dengan duduk bisa sambil ngopi, bisa sambil merokok teman-teman ya, kita sudah profit di 283.000 di 5% teman-teman ya. Oke, gitu teman-teman. Jangan tamak teman-teman ya, jangan pernah terapkan di otak kalian ya bahwa trading itu bakal kaya, cepet kaya teman-teman, atau tiba-tiba kaya sehari, tiba-tiba dapat 100 juta. Itu jangan teman-teman, bahaya ya. Nanti teman-teman kalau nggak tercapai bakal stres teman-teman, kena mental. Oke. Nah kita di akun resmi kita, ini akun resmi teman-teman ya, di 5.951.000 ya. Ini saldo akhir kita yang awalnya di 5.664.000. Nah di sini kemarin kita trading di 1.400.000 teman-teman mulai ya. Itu sekitar 70.000 teman-teman ya untuk profit 5%-nya. Nah seperti yang saya bahas di video selanjutnya sebelumnya, kalau teman-teman ingin profit minimal 5%-nya gede, teman-teman naikin saldonya. Nah sekarang kita naikin saldonya ya dari 1.400.000 ke 5.600.000 ya. Nah profitnya juga
gede 5%-nya teman-teman ya, apalagi maksimal 10%-nya. Kemarin di 5% dengan modal 1.400.000 itu di 70.000 ya, sekitar 70 ribuan. Nah sekarang dengan kita tingkatkan saldonya ya, otomatis target profitnya juga gede gitu loh, dari 70.000 ke 283.000 gitu loh teman-teman ya. Teman-teman kalikan aja di sini ya, anggap aja sekitar 280.000 lah. Oke, dikali 30 sebulan kan kita sudah dapat 8.400.000. Itu kan udah lumayan teman-teman, apalagi teman-teman ngejar di 10% ya. Kita coba hitung 5.566.400 teman-teman ya, dikali 30 sebulan. Kalau teman-teman profit konsisten 16 juta teman-teman ya, udah lumayan gede itu teman-teman. Hari gini kan susah teman-teman ya, makanya kita harus punya tabel money management. Yang penting kan profit konsisten teman-teman ya, walaupun kecil. Oke, kita kasih edukasi lagi teman-teman ya. Kita di edukasi ini seperti biasa, kita di akun demo teman-teman ya. Sekali lagi saya jelaskan teman-teman ya, akun demo dan akun resmi itu sama teman-teman ya, nggak ada beda. Coba kita lihat, akun ini akun demo ya. Akun demo itu defaultnya kita dikasih itu 14 juta teman-teman ya, untuk kita belajar. Lihat, ini akun demo teman-teman ya, candlenya. Kita lihat di akun resmi sama teman-teman, tidak ada beda ya. Candle akun demo dan akun resmi, bedanya sekali lagi saya jelaskan teman-teman ya. Bedanya, kalau akun demo itu berapapun teman-teman menang, itu nggak akan dapat di withdraw atau ditarik teman-teman ya. Nah kalau untuk akun resmi ya, akun resmi teman-teman bisa narik. Misalkan teman-teman menang nih, sudah profit 200.000 kayak kita tadi kan, sudah profit di 283.000, teman-teman bisa langsung WD ya, itu bedanya. Nah untuk informasi di akun resmi ini, penarikannya di sini teman-teman ya, deposit, kemudian teman-teman bisa di sini tarik dana ya, tarik dana. Oke, di sini banyak banget teman-teman ya, banyak banget pilihan bank transfer di sini teman-teman ya, sesuai dengan yang kita store dana ini atau kita deposit. Teman-teman ingat ya teman-teman, untuk penarikan dana itu sesuaikan dengan merchant atau apa sih yang teman-teman gunakan saat teman-teman deposit. Nah itu teman-teman pakai untuk penarikannya agar tidak terjadi kasus teman-teman di belakangnya. Oke, kita ke akun demo dulu, kita kasih edukasi sedikit teman-teman karena kita sudah profit 5% ya. Untuk sementara yang masih pasar yang masih terbuka itu cuma dua teman-teman ya, kripto dan altcoin. Nah untuk pasar lainnya itu terbukanya sekitar jam 14 atau jam 2 siang teman-teman, nanti pasar terbuka. Nah untuk teman-teman trader pemula, makin banyak pasar yang terbuka ya, itu makin bagus teman-teman. Kita bisa cari ya pasar mana yang bagus. Kalau ini kan dua teman-teman yang terbuka, di kripto dan altcoin. Nah tadi yang kripto, yang altcoin ini dia pasarnya sideways, jadi otomatis kita cuma bisa menganalisa dan open posisi di kripto teman-teman ya. Jadi agak lama tradingnya teman-teman ya. Kalau banyak pasar yang terbuka sekitar jam 12 teman-teman, jam 2 teman-teman, sorry ya, jam 2 atau jam 14 siang, itu semakin banyak teman-teman bisa open posisi ya. Nah di sini di altcoin pasarnya sudah mau membuat tren baru teman-teman, atau sudah jelas ya di candle yang ini teman-teman, lihat di sini. Nah untuk teman-teman ketahui, kalau pasarnya seperti ini ya, seperti ini kecil-kecil doji, kecil-kecil itu pasarnya sideways namanya teman-teman. Teman-teman jangan pernah buka ya, buka di open posisi. Kita lihat, kita open posisi di 14.000 ke bawah, pasarnya sudah normal teman-teman. Ini otomatis bikin tren ke bawah dia ya teman-teman ya. Oke teman-teman, siapkan kompensasinya di 35.000. Walaupun ini akun demo, teman-teman harus konsisten ya, teknik kompensasinya teman-teman harus tetap terapkan. Nah di kripto dulu, kita lihat di kripto. Nah di sini kita gambar garis Fibonacci-nya, kita kasih sedikit edukasi teman-teman ya. Teman-teman bisa, nah untuk garis Fibonacci teman-teman bisa tarik nih dari sini ya. Di sini namanya resisten, kemudian di sini support. Teman-teman bisa bebas narik dari sini ke sini ya, dari resisten, dari support ke resisten ya teman-teman, yang bisa tarik ya. Oke kita lihat, nah dia bikin tren baru teman-teman ya, tren baru di sini. Ternyata dia penolakan teman-teman, dia masih belum stabil ya pasarnya, tapi kita tinggalkan aja, kita kasih edukasi dulu teman-teman ya. Nah kita lihat, nah teman-teman ya, benar kan dia bikin tren pasar baru turun teman-teman ya. Karena seperti kita jelaskan pada video-video kita sebelumnya, pasarnya gini teman-teman ya, pasarnya
ini sideways. Kemudian di sini ya, di sini candle merah ini artinya seller teman-teman ya. Candle merah ini lebih gede daripada candle ini, bahkan 3 candle ini teman-teman. Berarti lebih dominan oleh seller daripada buyer teman-teman ya. Makanya di sini gede candlenya. Kemudian di sini diikuti dengan penurunan pasar teman-teman ya, seperti kita jelaskan pada video kita sebelumnya. Oke, kita di kripto kita coba jelaskan dulu teman-teman cara gambar Fibonacci ya. Tadi kita gambar dari, sorry teman-teman, klik sini ya kalau mau garis Fibonacci-nya, klik di sini, kemudian di sini pilih Fibonacci ya. Kalau saya suka yang ini teman-teman. Oke, seperti tadi kita jelaskan sebelumnya, teman-teman bisa tarik dari sini ya, dari support ke resisten ya. Oke, atau teman-teman bisa tarik dari resisten itu ke support teman-teman ya, itu bebas ya, yang penting dua itu teman-teman. Untuk penarikan garis Fibonacci-nya itu dari support ke resisten atau resisten ke support. Nah ini artinya teman-teman dia bikin tren baru teman-teman ya. Kita bisa tarik di sini, kemungkinan bakal di sini jadi support terbarunya, dia bikin tren baru teman-teman ya. Atau teman-teman bisa memanfaatkan doji seperti kita jelaskan pada video sebelumnya teman-teman ya. Di sini turun. Nah doji itu ada dua teman-teman ya, ada doji penerusan, ini dia, ini namanya doji penerusan. Kenapa doji penerusan? Kalau teman-teman belum nonton video kita sebelumnya, kita jelaskan lagi ya untuk teman-teman yang baru nonton video kita yang ini. Ini ada doji itu ada dua teman-teman ya, ada penerusan sama pembalikan arah. Penerusan ini artinya gini teman-teman, dia turun ya, dia turun. Kemudian ada doji di sini. Nah kemudian diikuti oleh candle merah ini, berarti penerusan teman-teman ya. Penerusan ini doji penerusan. Kemudian ada doji pembalik arah di sini teman-teman. Dia turun ya, dia turun. Kemudian ada doji, ada candle hijau konfirmasi teman-teman ya. Nah teman-teman bisa open posisi di sini. Setelah dia doji ya, teman-teman bisa open posisi di sini di menit 31, asalkan teman-teman open posisinya di menit 31 ya, agar nggak kena sliding teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, di sini dia bikin tren baru. Nah, gimana sih kita bisa tahu ini tren baru? Dia tadi sini teman-teman naik ya, kemudian di merah ya. Kalau dia bikin tetap di satu tren pasar ini, seharusnya dia turun sampai sini teman-teman ya. Coba kita garis ya. Ini untuk teman-teman yang pemula agar lebih paham ya. Oke, di sini ya, dia trennya naik gini ya. Oke, seharusnya kalau dia tetap di satu tren ini, dia bakal turun teman-teman. Dia turun sampai sini teman-teman ya, sampai sini ya, ya sampai sini. Kemudian di sini kita gambar lagi dia sampai sini ya, itu satu tren teman-teman ya, satu tren pasar. Nah ternyata di sini dia penolakan teman-teman, dia nggak mau turun sini, ada penolakan, berarti dia bakal bikin tren baru teman-teman ya, berarti dia bakal bikin tren di sini. Kita bisa simpulkan trennya bakal di sini. Oke. Kemudian kita tarik lagi yang ini, dia bakal tren kayak gini teman-teman ya. Kita bisa simulasikan sedikit, trennya bakal seperti ini ya. Di sini kita coba, kalau teman-teman nggak percaya kita coba ya, open posisi di sini di menit 31 ya. Oke. Di sini dia gagal bikin tren, berarti dia bikin tren baru. Kita coba pantau teman-teman ya, dia sampai sini atau tidak untuk trennya. Yang pasti dia sudah membuat tren baru teman-teman ya, membuat tren baru daripada tren ini teman-teman. Oke, nah di sini kita lihat dulu teman-teman cara bacanya. Di sini masih turun, dia masih kuat turun. Ternyata ini doji. Kita lihat ini doji penerusan atau doji pembalikan arah. Kita coba di 31. Kita lihat dia doji pembalikan arah teman-teman ya, atau doji penerusan arah. Di sini kita siapkan kompensasi di 88.000. Oke, jangan terlalu banyak nol teman-teman. Oke, nah kita lihat. Nah di sini benar teman-teman, kalau ini hijau nanti trennya sampai sini teman-teman, dia bakal balik ke atas. Coba kita lihat di 30 detik apa yang terjadi. Nah 30 detik dia sudah tren teman-teman ya, sudah bikin tren baru. Benar kan di sini tadi teman-teman? Oke, di 1 menit. Nah dia mantul teman-teman, berarti dia sampai sini. Betul kan teman-teman yang kita garis. Oke, kita lihat di sini ternyata ada resisten teman-teman ya, dia nggak mampu, pantesan dia nggak mampu turun teman-teman ya. Ternyata di sini ada resistennya teman-teman gini ya. Teman-teman bisa pakai garis kayak gini teman-teman ya, untuk pemula teman-teman, agar lebih memastikan. Di sini ada tren baru dia di sini ya. Oke, profit, dan kita kompensasi ke atas teman-teman ya.
Nah, di sini ada resisten terbaru teman-teman. Resistennya juga ada di sini ya. Di sini ternyata dia nggak mampu ke bawah. Kalau dia mampu ke bawah, kalau dia mampu melewati garis ini, resisten yang ini, berarti dia bakal bikin tren ke bawah teman-teman. Kita siap 88.000 di 220.000 karena kita open posisi di 14.000 tadi teman-teman ya. Kita lihat. Sementara trennya masih di sini teman-teman ya, masih di sini. Kalau dia sudah menembus garis ini nanti, sudah positif menembus, itu berarti dia bakal kuat ke bawah teman-teman. Itu aja teman-teman yang untuk jadi indikatornya teman-teman. Oke, kita lihat di stokastik masih penurunan, tapi sini sudah jenuh teman-teman, sudah 18 ya. Nah, di sini teman-teman bisa kompensasi ke bawah di sini. Berarti dia sudah melewati garis ini teman-teman ya, garis Fibonacci di sini teman-teman. Garis Fibonacci di 38,2%. Oke, kita lihat, kita siapkan kompensasinya dulu teman-teman di 510.000 ya. Seandainya loss. Kita lihat lagi teman-teman. Oh, stokastiknya sudah mulai mau jenuh, dan di sini teman-teman tahu jenuh atau enggak di sini. Di sini dia sudah ada lekukan teman-teman ya. Lihat di sini. Kalau pasaran normal di sini teman-teman lurus, terus dia nggak ada keraguan teman-teman untuk turun ya. Di sini ada keraguan lekukan untuk turun. Ini ada kemungkinan pasarnya sudah jenuh turun teman-teman ya. Oke, coba kita lihat di waktu 30 detik untuk lebih memastikan. Nah, teman-teman ya, dia sudah mulai jenuh turun. Nah, ya teman-teman, dia sudah mulai jenuh turun ya. Oke, di 1 menit. Nah, lihat teman-teman, lekukannya nggak jadi berarti ya. Nah, di sini ini ciri-ciri pasar yang stabil turun, ada penurunan teman-teman. Kalau dia naik juga dia nggak ada lekukan, berarti dia stabil naik teman-teman. Nah, seperti kita bahas tadi teman-teman ya, kalau dia sudah melewati garis ini yang kita bikin ini teman-teman ya, karena di sini ada resistennya di sini ya, dia bakal kuat turun teman-teman ya. Berarti dia sudah menembus resisten yang ini teman-teman, penjaga resisten. Kemungkinan dia bakal menyentuh support yang ini teman-teman. Di sini ada support. Dia nggak bakalan menyentuh support ini teman-teman. Kalau dia sudah melewati support yang ini, berarti dia bakal menembus ini. Berarti trennya sangat kuat sekali turun teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita ketemu doji lagi ya. Sini kita 14.000. Kalau ini doji, bentar kita hapus dulu ini teman-teman ya. Kalau ini doji, berarti kita anggap itu doji pembalik arah teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ingin memastikan open posisi setelah candle dojinya teman-teman, itu biasanya disebut dengan candle konfirmasi teman-teman. Nah, kita lihat, kita coba posisi ke atas teman-teman di menit 31 ini doji. Oke, teman-teman mau mastiin ya. Di sini juga mau persilangan teman-teman ya. Nah, di sini tadi terjadi momen persilangan ya. Kemudian di sini ada doji juga. Ntar kita siapkan di 35.000 walaupun ini akun demo teman-teman ya. Teman-teman biasakan teman-teman, walaupun di akun demo teman-teman harus siapkan kompensasi setelah open posisi. Kita lihat keakurasian titik persilangan ini teman-teman ya, stokastik periode 10. Di sini ada di persilangan teman-teman ya. Dia bakal naik atau enggak. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini bisa jadi dua indikator teman-teman ya, dua indikator teman-teman untuk mengambil keputusan ya, open posisi ke atas atau ke bawah. Nah, di sini teman-teman, di sini ada doji ya. Di sini tadi juga persilangan ya, sudah mau persilangan. Berarti lebih memastikan teman-teman ya, di sini di doji itu sekitar 70% teman-teman ya untuk mengambil keputusan. Kemudian diikuti dengan persilangan, itu lebih memastikan teman-teman ya. Kita coba posisi lagi di sini teman-teman di menit 31. Oke. Nanti kita jelaskan kenapa posisi ke atas menit 31. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini tadi kan, di sini dia sudah persilangan. Ada doji juga di sini. Doji itu biasanya sekitar 70% teman-teman ya, tergantung candle yang ininya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya juga ada persilangan indikator stokastiknya, berarti lebih kuat teman-teman, lebih kuat untuk kita mengambil keputusan open posisi ke atas. Nah, di sini nanti kita jelaskan teman-teman kenapa kita open posisi ke atas di sini ya. Kita siapkan kompensasinya di 88.000. Oke. Nah, teman-teman, kenapa kita open posisi di sini? Seperti biasa ya, seperti video kita sebelumnya, dia turun ya. Kemudian ada doji. Nah, di sini candle konfirmasi. Nah, ini sebenarnya candle yang bagus untuk kita open posisi. Karena gini teman-teman, ini turun, ini doji, ini konfirmasi. Ini candle yang sebenarnya yang kita bisa open posisi, dan itu biasanya 99% profit teman-teman ya. Karena gitu teman-teman.
karena dia sudah ada terkonfirmasi sama candle ini, dia bakal kuat naik teman-teman ya. Nah gitu teman-teman. Nah sebenarnya ini turun, ada doji ya, doji. Nah kalau di sininya belum persilangan teman-teman, kalau mau lebih pasti tunggu terkonfirmasi sama candle ini ya untuk open posisinya. Kalau di sini sudah stokastik nih teman-teman ya, stokastik periode 10-nya sudah mau momen persilangan, teman-teman hantam aja, itu udah positif teman-teman ya, ke atas sudah profit. Nah seandainya di sini belum di sini doji, sorry teman-teman ya, di sini doji, kemudian di sininya belum ada indikasi persilangan teman-teman, itu sekitar 70% lah kepastiannya ya, itu doji pembalikan arah atau penurunan arah. Nah teman-teman bisa jadikan candle ini sebagai patokan untuk teman-teman open posisi ya, open posisi ke atas. Karena gini teman-teman, cara bacanya gini, ini turun, pasal turun, kemudian ada doji, di sini ada candle konfirmasinya namanya teman-teman ya. Nah di sini kita open posisi, tetap open posisinya di menit 31 teman-teman ya, untuk open posisinya. Kalau ini dari ini teman-teman, kenapa open posisi di menit 31? Kalau ini doji ya, ini kan positif teman-teman, turun, kemudian ada candle doji ya, kemudian ada konfirmasi, candle konfirmasi. Nah di sini biasanya 99,9% itu positif teman-teman. Nah biasanya untuk di binomo ini ada nakal sedikit teman-teman, dia bisa biasanya kena sliding teman-teman ya. Makanya kita open posisi di menit 31 gitu loh, permintaan candle. Seandainya ini jadi doji, biasanya dia sliding tuh jadi doji teman-teman ya, kita bakal tetap profit di sini teman-teman ya, karena kita open posisi di menit 31. Nah gitu teman-teman, kenapa harus open posisi di menit 31 ya. Nah kita dapat kasus lagi nih teman-teman ya, dapat kasus lagi. Nah di sini dia trennya naik, ada doji teman-teman ya, ada doji ya, ada doji. Kemudian di sini candlenya candle hijau, berarti terkonfirmasi itu ini doji penerusan arah teman-teman ya, doji penerusan arah. Sorry teman-teman di luar berisik ya, ini doji penerusan arah. Karena gini teman-teman, di sininya hijau, kecuali kalau di sininya merah teman-teman ya. Bedakan sama yang ini dia pasangnya turun, kemudian ada doji naik dia teman-teman ya. Ini doji pembalik arah. Kalau ini penerusan arah, kenapa dia naik kemudian ada doji teman-teman ya, kemudian candle ini candle hijau yang ini, jadi itu doji penerusan arah. Oke teman-teman, demikian ya trading kita kali ini. Kita sudah profit di 5% di sini teman-teman ya. Sorry teman-teman berisik. Kita sudah profit 5% di sini. Itu sekitar 5%-nya 283.000 teman-teman ya. Karena saldo kita gedein tadi teman-teman. Oke. Kita sudah kasih juga sedikit edukasi untuk teman-teman pemula belajar trading ya. Oke teman-teman, kita setiap tradingnya bakal kasih edukasi teman-teman ya. Di akhir videonya kita bakal kasih edukasi untuk cara daftar dan cara depositnya, itu ada di video kita sebelumnya. Silahkan teman-teman scroll ya di video kita sebelumnya. Oke teman-teman, untuk kali ini kita cukupkan dulu tradingnya teman-teman ya. Kita sudah profit 5%. Kita juga sudah memberikan sedikit edukasi ya di akhir video ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kita bakal tetap kasih edukasi teman-teman ya, yang gratis teman-teman, tanpa afiliasi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you next time dan salam profit 5%.